Dan kalau sampai listrik itu padam, saya nggak tahu gimana cara saya menyelamatkan anak istri saya, terutama anak-anak saya yang masih kecil. Suruh keluar semua orang-orang, bangunin semua, saya bilang. Bangunin semua, yang pada tidur semua bangunin, saya bilang. Lima bulan sudah berlalu, aroma pekatnya asap dan bayang-bayang jilatan api masih tertinggal di ingatan warga Kemayoran Gempol. Bukan sekedar insiden, tapi trauma yang membekas. Seperti yang dialami oleh Pak Amir. Ia sekeluarga hampir saja jadi korban dari kejadian naas tersebut. Saya bayangin gitu, ya Allah, saya bilang, kalau sampai saat malam itu saya tidur, mungkin saya sekeluarga tidak selamat. Dan kalau sampai listrik itu padam, saya nggak tahu gimana cara saya menyelamatkan anak istri saya, terutama anak-anak saya yang masih kecil. Tidak ada yang menduga malam itu akan berubah menjadi malam yang panjang dan mencekam. Dalam waktu singkat, api merambat kemana-mana. Kawasan padat yang terbakar memanjang hingga menghanguskan 11 RT. Pada saat malam itu, padahal saya ingin tidur lebih cepat. Tapi entah kenapa, saya malah nggak bisa tidur. Nah, pada saat saya mau tidur, nggak lama kemudian, itu ada suara berisik gitu. Kayak anak-anak muda gitu, kayak seperti apa. Akhirnya saya keluarlah, menegur anak-anak tersebut. Bilang, udah malam, ngapain gitu, saya bilang. Terus nggak lama mereka teriak, "Bang, kebakaran, kebakaran." Kejadian ini tentu membuat warga sangat terkejut. Yang ada di pikiran mereka hanya keselamatan diri, bukan harta benda. Saya nggak bisa bayangin gitu, kalau tertimpa bangunan rubuh aja seperti apa, apalagi yang ada apinya. Anak saya sempat trauma 1 bulan lebih, tidak mau diajak kemari. Untungnya saja, para petugas damkar cekatan untuk datang ke TKP. Sampainya kita di TKP, ternyata memang itu api sudah besar sekali, berada di tengah-tengah, Mbak. Ternyata ya agak sedikit chaos, dalam artian ya banyak masyarakat yang menginginkan membantu. Seperti itu, sampai wah kita tarik-tarikan selang tuh pada saat itu. Tangki kendaraan hanya cukup untuk beberapa menit pertama. Sisanya bergantung pada suplai dari hidran atau mobil bantuan. Sementara itu, api terus membesar, menyulut panik warga, dan mempersempit ruang gerak petugas. Sumber airnya itu jauh di Kali Jiung, dan jauh sekali, itu kurang lebih 1 kilo. Itu aja berkendala, karena saking jauhnya dan saking banyaknya pemancar yang kita gunakan. Dengan keterbatasan air dan lokasi sumber yang jauh, para petugas tak punya pilihan selain bergerak cepat dan efisien. Galuk kan. Ini mau di sonoin. Hah? Jauh nggak sonoin? Buat nggak terlalu sih. Hah? Iya. Ini buat turun aja dulu. Iya, turun. Bang, buat turun aja dulu, Bang. Hah? Buat turun. Iya. Aman nggak, Bi?
Tantangan belum selesai. Luas area terdampak mencapai lebih dari 4.500 meter persegi. Di tengah padatnya permukiman, tak ada satupun hidran tersedia di lokasi. Kali Jiung yang berjarak lebih dari 300 meter menjadi satu-satunya sumber air yang bisa digunakan. Petugas harus menyambung selang dengan jarak yang jauh, melintasi gang-gang sempit dan permukiman yang sudah terbakar. Inilah kenyataan di lapangan, di mana api harus dihadapi tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Tim penyerangan dibagi ke berbagai titik, mencakup sisi timur, barat, hingga jantung permukiman, agar kobaran tak terus merambat ke rumah-rumah yang masih tersisa. Api yang terdekat adalah di sebelah selatan dekat Polres itu. Nah, kita awali dari situ, nanti baru pada saat memang itu bisa ditanggulangi, kita mulai merambah ke tengah, seperti itu. Di tengah kepungan api, tak semua titik bisa dicapai dengan mudah. Petugas harus memanjat dinding, menyusuri jalur sempit yang diapit tembok-tembok beton untuk bisa menyiramkan air langsung ke sumber api. Kesini, woi. Kesini dulu, sini dulu. Arahin. Arahin. Tak hanya pemadam, beberapa warga juga ikut serta membantu memadamkan api dari berbagai sisi. Sampai saya bagi masing-masing anak-anak itu, ayo ambil dari beberapa sudut. Sampai sebagian selamatin diri, saya maksimalin jangan sampai ada korban jiwa. Suruh keluar semua orang-orang, bangunin semua, saya bilang. Bangunin semua yang pada tidur, semua bangunin, saya bilang. Kesadaran menjadi senjata pertama melawan kepanikan. Di tengah api yang berkejaran, respon cepat warga seperti Pak Amir membuat evakuasi bisa dilakukan dengan sigap. Sama halnya dengan para petugas damkar, ketangguhan dan kepekaan mereka dalam memetakan medan menjadi faktor kunci menghindari lebih banyak kerugian. Petugas harus berjibaku sepanjang malam dengan tenaga yang sudah mulai terkuras. Mereka tetap berusaha menghalau api dari berbagai titik. Dalam kekacauan yang terjadi, petugas harus cepat memetakan sumber api. Nah, itu ternyata pada saat kita ambil data, sementara itu awalnya dari di tengah, Mbak, di lantai 2. Di lantai 2 tengah TKP kejadian itu ada yang memasak air. Nah, masak air ditinggal. Nah, itu kejadian awalnya asal mulanya dari situ. Lupa, satu kata yang terdengar biasa namun bisa berakhir menjadi bencana. 500 lebih rumah warga hangus tak bersisa. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Jam demi jam terus berlalu. Petugas damkar masih tetap berjibaku di tengah ganasnya api. Teman-teman saya semuanya lelah karena bekerja dari pagi kurang lebih jam 1:16 tadi terima berita, sampai besok pagi jam 7, jam setengah 8 kita mesti aplusan, itu masih melakukan pendinginan. Kebakaran dengan penanganan hampir 10 jam ini menyisakan tangis dan ketakutan. Kejadian ini menjadi salah satu operasi penanggulangan kebakaran terbesar di awal tahun 2025.
Ratusan wanita dan anak-anak dari Kemayoran Gempol terpaksa tinggal di pengungsian tanpa privasi, tanpa kepastian. Selepas kebakaran, pemerintah setempat menyiapkan 2 posko pengungsian bagi para korban. Beruntung di tenda ini, Pak Amir bisa menemukan kembali keluarganya setelah sempat terpisah saat kebakaran terjadi. Pada malam itu, setelah saya suruh keluar mereka, saya sempat terpisah 2 hari tidak ketemu dengan mereka. Tapi pada saat saya dengar anak istri saya selamat dan itu, di situ saya merasa bersyukur. Meski harta benda luluh lantak dilalap api, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Tak ada satupun korban jiwa dalam tragedi ini. Tetapi tetap saja rasa pilu dan sedih terpatri di hati. Seiring berjalannya waktu, warga pelan-pelan bangkit dan membangun kembali rumah serta harapan mereka. Kali ini, pembangunan dilakukan dengan standar yang lebih aman, tak lagi menggunakan bahan kayu atau triplek, tapi dengan material yang lebih tahan api seperti baja ringan dan dinding bata hebel. Langkah ini bukan sekedar pembaharuan, tapi upaya untuk meminimalisir risiko terulangnya tragedi serupa di masa depan. Dengan desain yang lebih tertutup dan material yang lebih kokoh, ditambah kewaspadaan yang semakin tinggi, warga Kemayoran Gempol tak hanya membangun kembali rumah mereka, tapi juga rasa aman yang pernah hilang.